Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi di pelajaran analisis kimia instrumen kedua. Kali ini saya Apriliani akan membahas tentang penerapan analisis kromatografi. Masih ingat dong analisis kromatografi itu apa? Nah, saya akan menjelaskan 10 manfaat penggunaan analisis kromatografi secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pemurnian dari hasil reaksi sintesis kimia. Apa sih reaksi kimia sintesis itu? Yaitu pembentukan produk reaktan tertentu. Nah, biasanya dalam reaksi sintesis akan menghasilkan dua produk, yaitu produk utama yang bersifat murni dan produk lain yang bersifat sampingan. Nah, kedua produk ini harus dipisahkan. Bagaimana caranya? Dengan melakukan pemurnian, yaitu melalui kromatografi kolom. Menggunakan perbedaan sifat kepolaran senyawa yang dipisahkan sehingga menghasilkan senyawa reaksi yang murni. Yang kedua, ada isolasi senyawa aktif dalam bahan alam. Dalam dunia farmasi, ada yang namanya obat tradisional. Nah, biasanya dalam istilah farmakologi ada yang disebut dengan antibakteri, anti jamur, antioksidan, dan lain-lain. Nah, untuk mendapatkan hal-hal ini dalam suatu senyawa bahan alam perlu dilakukan proses isolasi senyawa bahan alam tersebut, biasanya melalui daun dari bahan-bahan tersebut. Nah, daun tersebut harus dipisahkan dengan cara kromatografi kolom. Bagaimana prosesnya? Daun-daun tersebut diekstrak sehingga menghasilkan suatu filtrat yang nantinya akan dialusi melalui proses kromatografi kolom. Nah, sehingga menghasilkan senyawa aktif yang nantinya jika kita ingin mengidentifikasi lebih lanjut karakteristik si senyawa aktif ini bisa melakukan dengan FTIR atau NMR. Yang ketiga ada analisis limbah lingkungan. Nah, dalam dunia lingkungan biasanya kromatografi digunakan untuk identifikasi kontaminan dalam limbah minyak dan pestisida. Selain itu bisa juga untuk pengujian air minum dan kualitas udara dan menganalisis senyawa yang dimurnikan untuk mendeteksi cemaran atau kontaminan yang terjadi. Yang keempat adalah pemisahan protein. Nah, proses ini biasanya menggunakan analisis kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT atau yang lebih sering dikenal dengan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Bagaimana prosesnya? Yaitu memisahkan campuran biokimiawi, di mana prinsipnya adalah afinitas spesifik antara komponen kognitif yang berbeda. Contoh, enzim dan substrat, antigen dan antibiotik, juga reseptor dan ligen. Yang kelima yaitu analisis dan pemeriksaan kualitas dalam industri makanan. Yang pertama biasa digunakan adalah pemisahan dan analisis zat aditif atau zat tambahan. Lalu analisis pengawet, analisis vitamin, analisis protein, dan mendeteksi racun dan kontaminan dalam suatu makanan. Lanjut yang keenam yaitu aplikasi dalam industri farmasi. Yang pertama digunakan untuk memurnikan bahan baku obat, menganalisis senyawa kimia yaitu melacak kontaminannya, dan memisahkan senyawa kiral. Apa itu senyawa kiral? Yaitu senyawa atau ion yang tidak dapat bertumpuk secara pas pada bayangannya. Contohnya senyawa propranolol. Kandungan ini biasa terdapat pada obat yang digunakan untuk kondisi jantung dan pembuluh darah seperti aritmia, hipertensi, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu pengujian forensik. Dalam dunia forensik, analisis kromatografi banyak digunakan, yaitu salah satunya adalah kromatografi gas. Digunakan dalam kasus kriminal untuk pengujian TKP, yaitu analisis sampel darah atau kain, verifikasi pembakaran, pengujian identifikasi bahan kimia, pengujian darah setelah kematian, dan penentuan kadar alkohol, obat-obatan nafsa, dan zat beracun dalam tubuh. Yang kedelapan, pengujian obat-obatan atau drugs masih menggunakan kromatografi gas. Biasanya, analisis kromatografi gas ini digunakan untuk mengidentifikasi zat-zat dalam aliran darah, yaitu pengujian doping atau obat-obatan yang digunakan untuk meningkatkan stamina tubuh atlet. Yang kesembilan ada skandal daging kuda atau horse meat. Pada tahun 2013 ada kasus yang menggemparkan bahwa seorang pedagang daging yang tidak layak mengganti isian roti daging sapi dengan daging kuda. Karena mengidentifikasinya sangat sulit dengan secara
tradisional ataupun sederhana, maka dilakukanlah dengan analisis kromatografi untuk memisahkan kedua daging tersebut. Dan yang terakhir yaitu 10 adalah untuk imunisasi Ebola. Pada tahun 2014, wabah virus Ebola telah merenggut lebih dari 5.000 nyawa di negara-negara Sierra Leone, Guinea, dan Liberia. Nah, kromatografi membantu dalam menentukan antibodi mana yang lebih efektif dalam menetralkan Ebola. Oke, itu tadi 10 penjelasan tentang manfaat analisis kromatografi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe video ini ya. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.